dalam penyampaian firman Tuhan. Mungkin beberapa bulan ini kita tidak bisa beribadah bersama di dalam gereja, tetapi kita percaya kemuliaan dan kasih setia Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Hari ini pada tanggal 19 April 2020, firman Tuhan akan disampaikan dan dibagikan bagi kita bersama, yaitu dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Tetapi sebelum kita bersama-sama merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan, kita boleh bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa atas kehidupan kami. Engkau selalu tuntun dan pelihara kami Tuhan, di dalam segala kesukaran kami dan di dalam segala kelemahan kami. Kembali Tuhan pada saat ini, kami datang menghadap takhta-Mu yang maha kudus. Kami ingin bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Mari Tuhan kuat kuasa, pertolongan dan berkat daripada Allah senantiasa memampukan kami. Ini kami Tuhan, kami siapkan diri kami untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di dalam surat Rasul Petrus yang pertama ini kepada jemaat-jemaat yang ada, yaitu dari dengan perikop pengharapan, iman dan kasih. Demikian kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas, yang diuji kemurniaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau buat tema bagi firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah hidup berpengharapan di tengah masa sulit. Kita boleh melihat keadaan kita secara khusus kita di Indonesia pada saat ini, di mana saya mau katakan kita di dalam keadaan sulit kita boleh menghadapi sebuah trauma berat karena virus yang tentunya mengharuskan kita menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup di dalam kebersamaan, di dalam segala aspek kehidupan kita.
Kita yang disebut sebagai makhluk sosial harus berupaya untuk menjaga diri kita masing-masing untuk menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan tentunya lebih beriman di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini ingin juga menunjukkan kepada kita bersama bagaimana sebagai pengikut Kristus kita harus dapat menjalani segala kepahitan, kita harus dapat menjalani segala hal-hal ini dengan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ubahnya pada zaman Petrus pada saat itu, penuh dengan tekanan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan himpitan di saat menjadi pengikut Kristus. Demikian pula bagi kita di zaman sekarang ini. Mungkin kita tidak dilarang beribadah, mungkin kita tidak dilarang persekutuan, tetapi di dalam konteks kita pada saat ini, karena berbagai macam hal kita harus membatasi diri kita untuk tidak lagi hidup di dalam persekutuan yang nyata di dalam banyak jemaat, tetapi kita bersekutu bersama dengan Kristus di dalam hati dan kehidupan kita di tengah keluarga kita masing-masing. Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini ingin mengatakan bagi kita bersama bahwa penderitaan apapun yang boleh kita alami, apapun yang kita jalani pada saat ini adalah bagaimana kita boleh memilih kehidupan yang memang benar-benar setia kepada Allah. Artinya hidup itu dengan penuh pengharapan. Bagaimana hidup dengan pengharapan itu? Bagaimana kita disebut sebagai pribadi yang hidup percaya kepada Tuhan? Firman Tuhan ingin mengatakan bagi kita bersama saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah itu memelihara kita di dalam kekuatannya. Allah itu menjaga kita, Allah itu menuntun kita, Allah itu membantu kita, dan Ia tidak meninggalkan kita. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kamu dipelihara. Kita boleh bangga sebagai anak-anak Tuhan, walaupun di dalam ketakutan, kecemasan kita pada saat ini, firman Tuhan mau katakan kamu dipelihara. Jangan takut, jangan gentar, percaya, setia kepada Allah, punya pengharapan yang datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, di dalam firman Tuhan mengatakan dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bergembiralah dalam pencobaan kita saat ini. Bergembiralah kita di dalam keadaan kita saat ini. Sulit bagi kita untuk bergembira dengan segala sesuatu yang mencekam, yang menekan, yang menakutkan. Tetapi firman Tuhan mau katakan bagi kita bersama di dalam ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini ingin mengatakan bagi kita bersama bagaimana kita hidup selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita percaya selaku anak-anak Tuhan, kita harus siap ditempa. Kita harus siap dibentuk, kita harus siap dijadikan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang semakin indah, semakin luar biasa, semakin baik untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita boleh menyesali, kok kenapa ya terjadi atas bangsa kami keadaan yang demikian berat, ada begitu banyak yang meninggal, ribuan orang yang meninggal, ribuan orang yang terinfeksi dan sebagainya. Tetapi kita juga diingatkan bersama, ini loh cara Tuhan bagi kita untuk mengingatkan kepada kita betapa Allah ingin supaya kita boleh tetap tekun, tetap percaya, tetap bersyukur kepada Allah. Kita mampu masih tetap bertahan sampai saat ini dengan segala upaya usaha yang boleh kita lakukan atas pertolongan Tuhan.
Artinya saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bergembiralah, bersyukurlah untuk segala kesempatan hidup yang boleh kita jalani saat ini. Yang ketiga di dalam firman Tuhan, katakan dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, katakan demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ingin ditunjukkan bahwa kita pada saat ini diminta untuk tetap terus tinggal di dalam sukacita besar daripada Allah. Kita diminta untuk tetap terus memohon penyertaan daripada Allah. Kita diminta untuk selalu teguhkan iman kita. Kita harus diajak untuk terus menyelidiki, memperhatikan. Nabi-nabi terdahulu saja memampukan diri mereka untuk tetap terus percaya, untuk tetap terus berpengharapan kepada Allah. Walaupun apa yang mereka alami, mungkin hinaan, penyiksaan, pembunuhan, atau apapun yang terjadi, mereka tetap terus percaya. Demikian dengan kita pada saat ini. Kita diajak bersama bahwa keselamatan indah yang mau kita capai pada saat ini adalah di saat kita boleh tinggal di dalam sukacita besar kepada Allah di dalam segala perkara hidup kita. Dan yang keempat di dalam firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah dari ayatnya yang ke-11 yang mengatakan demikian. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul setelah itu. Kita ingin diingatkan bahwa di balik setiap penderitaan kita, di balik setiap apapun pergumulan yang kita alami pada saat ini, ada tujuan yang besar, yaitu ingin mencapai kemuliaan daripada Tuhan. Kita bersyukur bersama, 1 minggu yang telah lewat kita bersama merayakan Paskah. Tuhan Yesus ingin tunjukkan bahwa Ia menang, Ia memenangkan setiap manusia dari belenggu dosa untuk kita boleh diselamatkan. Artinya apa? Kita ingin diajak untuk bersama mencapai kemuliaan daripada Allah, mencapai daripada sukacita dan berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan bagi kita orang percaya itu adalah sebuah kemuliaan besar. Ayo kita tetap terus bertahan, kita tetap terus percaya, kita tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak akan mendapat kesia-siaan. Saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini boleh memberikan keteguhan iman kita, tetap percaya dan yakin bahwa apa yang Tuhan boleh lakukan dan buat dalam kehidupan kita, Tuhan akan memimpin kita. Seperti perikop katakan, teruslah di dalam pengharapan, hiduplah di dalam iman, dan nyatakanlah kasih-Mu di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan dan persekutuan. Kiranya Tuhan memimpin, memelihara, dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.